pokoknya dapat penghasilan, pokoknya lancar seperti itu, tidak mempertimbangkan halal haramnya, ya udah terabas saja wis gitu loh. Nah hasilnya itu karena ini saya pakai jasanya orang tua, hasilnya saya kembalikan ke orang tua. Bu, ya saya hanya ambil sedikit aja. Ini ada hasil dari menyekolahkan BPKB. Ketika tahun 2017 ternyata riba itu kan ada 72 pintu mas. Pintu yang paling ringan atau dosa yang paling ringan itu sama dengan menzinahi ibu sendiri. Itu menjadi langsung menjadi hantaman bagi saya waktu itu. Saya langsung ingat ibu. Nah, ini kalau ingat, jadi saya ingat ibu. Berarti saya hasil yang saya berikan ke ibu, ke orang tua yang sudah melahirkan kita, merawat kita, maksudnya memang dari hasil yang tidak halal gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Yahya. Saya umur sekarang 27 tahun. Background pendidikan saya kesehatan, D4 rekam medis. SMA saya SMA Muhammadiyah 3 Jember. Saya aslinya asli Jember, tapi bisa dibilang Jember coret. Aslinya Silosanen ya. Dusunnya dusun Beban Timur. Itu kalau orang guyonannya sih memang Jember coret, karena di peta Jember tidak terdeteksi kayaknya. Kalau semenjak lulus SMA sampai kuliah saya tidak kerja ya, tidak magang juga di lingkup bisnis yang saya geluti sekarang. Itu saya mulai ketika kuliah pada semester 2. Jadi bisa dibilang 2014 saya mulai terjun di dunia properti. Awalnya sih ya iseng-iseng ya, diajak teman, ayo datang yuk kita ikut, waktu itu namanya sih Propertipreneur Presentation ya, jadi P3, ini bukan partai P3 tapi Propertipreneur Presentation gitu. Nah saya kok penasaran apa ya, saya coba ikut, ternyata itu menjadi titik awal saya memulai bisnis di properti gitu. Jadi di Propertipreneur Presentation itu di salah satu agensi pertama, agensi profesional pertama di Jember, dulu namanya NRP Property. Jadi NRP Property ini adalah titik balik saya untuk memulai bisnis di properti. Itu di tahun 2014 saya ikut Propertipreneur Presentation, itu saya dibuka sekali tuh mindsetnya ya tentang properti. Bahwasanya stigma masyarakat bisnis properti adalah bisnis yang berkelas, yang modal padat karya gitu kan. Tapi ternyata enggak juga. Ada celah di situ untuk memulai bisnis properti, mulai dari start yang paling kecil, yang paling minim modal. Bisa dibilang waktu itu sih saya masih kuliah, ya dengan uang saku dari orang tua cukup nih gitu. Sebenarnya hanya modal ya pulsa atau paket sama bensin aja, udah gitu aja sih. Jadi untuk modal yang mengeluarkan sampai jutaan itu enggak sama sekali. Saya nikah di usia 23, jadi lulus kuliah langsung nikah. Karena saya sudah tahu di dunia properti, berarti saya semester 2 sampai semester 8 kurang lebih 3 tahun lah ya. 3 tahun di properti saya sudah memantapkan diri bahwasanya saya sudah bisa nih mandiri. Apalagi waktu itu calon istri juga sudah kerja. Jadi ya kita bismillah 23 tahun saya menikah. Alhamdulillah sampai sekarang 27 ya dikaruniai 2 anak alhamdulillah. Menjadi privilege mungkin bagi saya memiliki orang tua yang alhamdulillah mengerti ya kemauan anaknya. Memang dari keluarga, terutama dari bapak ibu saya, tidak menekan saya harus kerja sesuai dengan keahlian saya di rekam medis gitu. Karena ya orang tua malah pengennya memang buka usaha sebenarnya gitu loh. Dan orang tua juga di rumah itu selain bertani juga ya ada bisnis, ada unsur bisnisnya juga gitu. Kenapa orang tua itu sadar bahwasanya bisnis ini lebih menarik sebenarnya daripada menjadi pegawai. Bapak lulusan SMA, ibu itu tidak lulus SD. Bapak dulu semenjak lulus SMA
itu pernah kerja di Surabaya. Kerja di Surabaya di salah satu rumah makan milik Chinese gitu ya. Ya tahu sendiri lah ya, mungkin sistem kerjanya seperti apa. Kalau kerja dengan orang, nah bapak tidak cocok. Sampai juragannya ya yang punya bisnis kuliner ini itu diajak gelut lah, apa bahasanya, diajak duel sama bapak waktu itu, karena memang kemauannya bapak atau passion bapak itu bukan menjadi pegawai, tapi dia mandiri, sudah bebas, yang penting penghasilan ada gitu loh. Jadi memang pemikirannya sudah pemikiran usaha gitu loh kan. Makanya di saya ketika saya kuliah pun beliau tidak menekan saya harus bekerja sesuai dengan keahlian saya gitu. Bahkan kalau saya waktu itu memulai bisnis properti, beliau enggak apa-apa, bagus itu, dilanjutkan aja gitu. Tapi ya itu minta tolong kuliahnya diselesaikan, jangan sampai putus di tengah jalan. Harim Indonesia ini sebenarnya lahir di tahun 2018. Nah, tadi saya ceritakan bahwasanya saya mulai bisnis properti di semester 2 tahun 2014, itu saya mulai dari agen properti. Nah, ini yang menjadi pembuka pikiran saya, open mindset saya, bahwasanya bisnis properti itu tidak selalu mewah dan tidak membutuhkan modal yang besar. 2014 sampai 2017 saya di agensi properti ya, di NRP Property itu sebagai agen di properti konvensional. Artinya ya kita melayani seluruh jenis jasa di properti ya, entah itu baik yang konvensional maupun yang syariah. Di 2017 saya mulai sadar, waktu itu saya diajak teman untuk ikut salah satu komunitas namanya MTR ya, masyarakat tanpa riba waktu itu. Sebenarnya apa ini gitu. Ternyata ada emas di situ kalau saya bilang ya. Di situ saya mulai menemukan bahwasanya bisnis properti ini sangat erat dengan dosa gitu loh. Jadi waktu itu yang disampaikan adalah rezeki atau penghasilan itu bukan hanya tentang untung rugi, tapi juga tentang surga dan neraka. Langsung saya kok bisa gitu. Ternyata dalam Islam pun itu sudah diatur bahwasanya penghasilan itu yang akan ditanya oleh Allah nanti di Yaumul Hisab ada 2. Dari mana kamu mendapatkan dan untuk apa kamu mempergunakannya. Di situ ini saya mulai sadar. Akhirnya dari situ 2017 saya resign dari NRP Property. Saya memantapkan diri untuk terjun di bisnis properti syariah. Startnya mulai dari 2017. Kalau dibilang mulus ceritanya ya, kalau dibilang mulus enggaknya sih jelas enggak mulus. Karena dimanapun, siapapun orangnya, ketika dia memantapkan hati untuk ya istilahnya hijrah ya, hijrah ke yang lebih baik, itu pasti ada batu-batu kerikil yang menghalangi gitu loh. Kalau di saya pribadi waktu itu gini, saya dulu pemain riba juga. Mungkin riba itu kalau di properti gampangannya gini deh, kita beli rumah ya kan, terus kita kreditkan ke bank ya, pakai dengan skema KPR, itu bisa dibilang udah riba yang saya kayak ini waktu itu. Nah di situ saya juga dulu pemain, dulu saya pernah sekolahkan motor saya, jadi ya bahasa kerennya sih disekolahkan ya, biar pinter maksudnya. Jadi waktu itu saya izin ke bapak, Pak saya izin motor ini saya sekolahkan. Waktu itu sekolahnya ke koperasi mas, ke koperasi dengan bunga, saya ingat waktu itu masih kalau nggak salah nilainya sekitar 15 juta dengan bunga 3% per bulan selama 6 bulan. Saya janji selama 6 bulan. Kenapa saya sampai terjun, sampai saya berani menyekolahkan BPKB motor ya, karena waktu saya di agensi itu ada banyak kelebihan-kelebihan yang kita dapatkan sebelum kita terjun di bisnis properti yang lain. Waktu di agensi saya menemukan ada properti yang tidak mempunyai nilai, artinya secara harga juga dibilang murah,
Rumahnya pun ya kurang layak lah kalau untuk dihuni gitu. Tapi harganya murah nih. Waktu itu saya memberanikan diri dengan teman-teman untuk ayo kita beli yuk. Dan difasilitasi oleh kantor waktu itu, oleh NRP. Ayo wis kita beli, kita patungan. Ada beberapa orang seperti itu. Ya itu karena saya tidak punya modal, saya sekolahkan BPKB motor saya. Setelah dibeli, saya janji 6 bulan, qadarullah kok alhamdulillah 4 bulan itu rumahnya laku. Jadi selama 4 bulan itu saya hanya bayar bunganya aja tiap bulan 3% gitu. Tapi saya nggak, waktu itu tidak berpikir kalau nggak laku 6 bulan gimana ya, gitu loh. Jadi ya karena waktu itu masih pokoknya dapat penghasilan, pokoknya lancar seperti itu, tidak mempertimbangkan halal haramnya, ya udah terabas saja wis gitu loh. Dari situ kok alhamdulillah kok menghasilkan. Nah hasilnya itu karena ini saya pakai jasanya orang tua, motor kan punya orang tua, saya pinjem, hasilnya saya kembalikan ke orang tua. Ya saya hanya ambil sedikit aja. Ini ada hasil dari menyekolahkan BPKB seperti itu. Itu di situ sih titik baliknya. Ketika tahun 2017 ternyata riba itu kan ada 72 pintu mas. Pintu yang paling ringan atau dosa yang paling ringan itu sama dengan menzinahi ibu sendiri. Itu menjadi langsung menjadi hantaman bagi saya waktu itu. Saya langsung ingat ibu. Nah, ini kalau ingat, saya waktu itu ingat banget di Hotel Cempaka. Di Hotel Cempaka waktu sosialisasi tentang bisnis syariah itu. Jadi saya ingat ibu, berarti saya yang hasil yang saya berikan ke ibu, ke orang tua yang sudah melahirkan kita, merawat kita, maksudnya memang dari hasil yang tidak halal gitu loh. Setelah saya resign dari NRP Property, saya dengan teman juga, salah satu pemiliknya NRP Property, waktu itu Pak Nuri Hendra Waspada, kita sepakat untuk mendirikan Syariah Property namanya. Kita masih dalam lingkup agensi, tapi kita lebih fokus ke properti syariah. Lambat laun berjalannya waktu, Syariah Property berjalan kurang lebih sekitar 1 tahun, sampai tahun 2018. Akhirnya Syariah Property dibubarkan. Nah dari situ saya mulai terpikir saya harus punya tantangan baru. Karena di lini agen properti saya sudah menemukan mungkin ya bisa dibilang titik jenuh. Titik jenuh artinya gimana ya, tidak ada challenge lagi nih bagi saya. Atau goals ke depannya apa ya yang lebih besar. Nah akhirnya dari situ saya mulai berpikir untuk beralih jasa kontraktor yang masih satu lini di bidang properti tapi di divisi yang lain gitu. Karena properti ini kan sangat kompleks mas, sangat kompleks, padat karya juga. Saya langsung beralih ke pikiran langsung ke kontraktor. Kalau dibilang awal nyari Indonesia, saya waktu itu saya belum punya bendera. Saya ya udah saya share aja di media sosial, saya buka jasa kontraktor. Seperti itu. Memang kontraktornya langsung saya plot adalah kontraktor yang syariah. Kalau ditanya apa sih bedanya kontraktor syariah dengan kontraktor biasa, ada beberapa perbedaan gitu mas. Yang paling menonjol adalah kita kontraktor syariah mendapatkan proyek bukan melalui riswah atau suap menyuap. Itu udah menjadi rahasia umum, hal-hal yang seperti itu. Yang kedua, kita menjaga spesifikasi yang sudah kita sepakati dengan klien. Seperti itu. Yang keempat adalah kita di kontraktor syariah tidak ada yang namanya pinjam meminjam atau modal kerja di kontraktor syariah. Itu kita nggak pakai modal bank. Ya murni sudah ya dengan skema, dengan strategi-strategi tertentu. Ya gimana caranya agar modal yang kita menggunakan itu, yang kita gunakan itu tidak menggunakan kredit dari perbankan atau fasilitas kredit dari bank. Seperti itu. Dulu saya tidak punya nama RIM Indonesia. RIM Indonesia itu muncul di tahun 2018 bulan Desember. Waktu itu ketika saya buka jasa kontraktor, alhamdulillah kok ada yang merespon.
Nah, ternyata yang merespon ini adalah dulu kliennya NRP Property yang sebelumnya sudah tahu saya, bahwasanya saya dulu di NRP. Ternyata si klien ini dia dulu beli tanah lewat NRP dan dia bangun sendiri, yang melalui difasilitasi oleh saudaranya untuk proses pembangunannya. Ternyata oleh saudaranya ini tidak diselesaikan 100%. Artinya saudaranya itu kurang amanah. Uang sudah masuk 90%, tapi pembangunan waktu itu saya nilai kurang lebih masih di angka 50%. Artinya ada gap 40% nih, dan ini kemana? Dan itu saudaranya sudah nggak bisa dihubungi dan lain-lain gitu ya. Nah, si klien ini menghubungi saya, Mas, saya ada rumah, bisa dibantu untuk menyelesaikan? Oh baik Pak, saya tanya di mana lokasinya. Ya karena saya sudah tahu alur bisnisnya ya, di bisnis di properti, di kontraktor juga. Dan itu semuanya saya dapatkan melalui agen properti. Nah ini kembali lagi, agen properti itu adalah pintu untuk memasuki bisnis properti yang lain. Selain modalnya minim, penghasilannya juga oke, kamu juga bisa tuh menimba ilmu sebanyak mungkin di situ tanpa harus ada potensi rugi untuk mempelajari yang lain-lain. Misalkan seperti kontraktor, seperti developer, seperti flipper, gimana sih caranya dan lain-lain. Cash flow seperti apa, kamu bisa pelajari di agensi, di agen properti. Dan itu saya pelajari. Nah, ketika saya beralih membuka jasa kontraktor, saya sudah punya privilege lagi nih. Artinya saya tidak awam, benar-benar awam untuk memulai bisnis kontraktor, karena saya sudah tahu rule bisnisnya. Setelah itu, singkat cerita, saya survei rumah yang klien yang tadi, yang istilahnya ditipu lah ya. Ditipu, kita nego-nego harga segala macamnya, saya hitungkan biayanya, akhirnya kok cocok. Alhamdulillah deal, dan itu project pertama saya. Itu pun langsung saya split, itu bangun bertahap, atau kalau istilah kerennya sekarang sih grow house ya, growing house atau rumah bertumbuh. Waktu itu saya masih belum mengenal istilah itu. Pokoknya ya udah, ini ada rumah belum selesai dan saya diamanin untuk menyelesaikan. Saya dikasih tantangan juga, budget saya terbatas tapi Mas. Akhirnya saya berpikir, wah gimana ya agar budget yang dipunya oleh klien bisa maksimal kita aplikasikan ke bangunan. Nah, akhirnya di situ saya buat beberapa tahap pembangunan yang di situ ada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Misalkan nih waktu itu kondisinya rumahnya sudah berdiri tapi belum ada atap, di finishing belum diaci. Jadi waktu itu saya buat beberapa part. Tahap pertama oke, pasang atap sama ini dulu, plumbing dulu. Yang kedua apa, yang sampai selesai semuanya. Lanjut itu membutuhkan kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Karena saya tipikalnya orang yang antusias ketika ada ilmu baru, ketika ada tantangan baru, saya antusias sekali. Akhirnya saya habis-habisan di situ belajar tentang kontraktor. Otodidak. Ya, maksudnya otodidak itu belajar sendiri ya, tanya ke teman yang mungkin sudah terlebih dahulu terjun di dunia kontraktor. Saya searching literatur dan lain-lain. Ini gimana cara menghitung ini segala macamnya. Saya belajar betul di situ. Mungkin prosesnya kurang lebih sekitar 6 bulan lah. 6 bulan saya belajar ya tentang istilah-istilah, tentang cara menghitung, cara estimasi, cara negosiasi, semuanya tentang bangunan saya pelajari. Dan itu menarik bagi saya menikmati proses itu. Saya menikmati sekali proses itu karena bagi saya itu menjadi insight baru, menjadi ilmu baru, dan itu sama experience-nya atau pengalaman saya ketika saya baru terjun di dunia agen properti. Saya selalu antusias sekali di agen. Ini kenapa kok begini, ini bagaimana menjual dan segala macamnya. Sampai ilmu pendekatan diri, bagaimana cara ketemu dengan orang langsung sekali, langsung cocok, langsung ngeklik, match and mirror dan lain segala macamnya, sampai saya pelajari semua. RIM Indonesia adalah kependekan sebenarnya dari Rumah Impian Masyarakat Indonesia.
Jadi saya singkat aja, RIM Indonesia, Rumah Impian Masyarakat Indonesia. Ide itu tercetus ketika saya naik sepeda waktu itu. Saya masih ingat itu seperjalanan dari Tegal Besar menuju ke rumah. Waktu itu saya masih ngontrak di Kebonsari. Di tengah-tengah itu saya kepikiran Rumah Impian Masyarakat. Wah, ini selaras nih, akhirnya saya jabarkan. Ya, kita memang RIM Indonesia berdiri ingin memberikan fasilitas ya, pembangunan rumah, bisa kosan atau bisa properti yang lain, yang itu adalah impian masyarakat, impian klien, seperti itu akan kita wujudkan gitu. Dari situ RIM Indonesia berkembang. Awalnya kita fokus di kontraktor sampai saat ini. Alhamdulillah perjalanannya waktu di 2020 RIM Indonesia dapat tawaran untuk ya buka mini cluster tadi gitu loh. Ya kita sambut dengan baik seperti itu sampai sekarang gitu. Akhirnya RIM Indonesia ini sudah subbisnisnya bukan hanya di bidang kontraktor, tapi kita juga di bidang developing juga gitu. Dan juga kita sekarang ingin membuka yang namanya agensi properti. Saya ingin menyalurkan keilmuan saya dulu tentang agensi untuk di-develop lagi atau didirikan lagi di bisnis properti syariah gitu. Tapi ini masih tahap awal lah untuk agensi seperti itu. Untuk yang lain-lainnya insya Allah sudah berjalan. Juga sekarang sedang merambah ke bisnis pengawasan dan perencanaan. Jadi sebenarnya Indonesia itu sekarang sudah bisa dari hulu ke hilir. Artinya ini di bidang kontraktor ya. Di bidang kontraktor mulai hulu ke hilir, mulai dari perencanaan, pengawasannya, pembangunan sipilnya. Setelah selesai pembangunannya masih ada interior di situ. Insya Allah kita siap support semua lini itu. Kita sudah berdiri 2018. Di awal-awal kita sangat-sangat tertatih, Mas. Sangat-sangat tertatih. Kenapa? Karena satu ya saya bisa dibilang masih newbie banget ya di dunia kontraktor. Saya hanya tahu rule modelnya, rule bisnisnya, tapi saya tidak tahu istilahnya, cara menghitungnya, detailnya dan lain-lain saya tidak tahu. Dan juga modal juga sangat-sangat terbatas. Akhirnya saya mulai berpikir bagaimana caranya bisnis ini tetap berjalan tapi dengan minim modal. Akhirnya saya pakai strategi waktu itu, kita ada DP. Sebenarnya strategi bisnis itu banyak sekali, Mas. Banyak sekali. Bisa pakai dari DP itu atau pakai modal dari investor atau bisa pakai kerjasama, model kerjasama. Model kerjasama itu banyak strateginya. Dan itu tergantung kita. Kita mau ambil yang mana. RIM Indonesia waktu itu mulai berdiri, alhamdulillah langsung diterima oleh masyarakat dengan adanya respon tadi ya. Satu proyek berjalan, sebelum proyek ini selesai, alhamdulillah kok ada lagi yang order. Saya waktu itu ingat banget proyek kedua saya adalah membuat pagar rumah, dan itu tidak menggunakan bahan yang umum lah ya. Atau karena mungkin pengetahuan saya yang sangat kurang sehingga bahan itu dianggap tidak umum. Waktu itu pagar BRC. Saya belum tahu pagar BRC itu apa, bentuknya gimana, harganya berapa, saya belum tahu sama sekali. Akhirnya kan saya cari tahu dan lain-lain. Ya saya coba hitung dan lain-lain. Alhamdulillah deal project yang kedua. Terus begitu sampai suatu titik dapat project di luar kota. Itu ya kesalahan dari saya juga. Saya terlalu berani mengambil peluang ya. Padahal konsepnya gini, rezeki itu sudah diatur, betul? Dan sudah ditakar ya. Kalau rezeki kita 100 ya udah kita dapatnya 100. Bisa saja kamu dapat 150, tapi yang 50 pasti Allah akan hilangkan. Mindset itu yang belum saya gunakan waktu itu. Saya hanya berpikir, wah eman-eman nih, lost opportunity. Ada tawaran project, saya tolak. Kan eman-eman. Itu yang menjadi bumerang bagi saya, menjadi titik awal bumerang bagi saya. Oke, saya terima projectnya,
dengan waktu itu kurang lebih 180 juta. Ini renovasi, tapi ternyata Rim Indonesia rugi di situ. Rugi. Ya kalau dinilai udah lumayan lah ya, bisa motor satu gitu. Jadi rugi di situ. Itu menjadi pukulan keras bagi saya bahwasanya dunia bisnis itu kita tidak hanya melihat peluang aja ke depan, tapi manajemen risikonya harus jalan juga nih. Seperti itu. Akhirnya dari situ saya mulai menata lagi, merekonstruksi Rim Indonesia, sistemnya, cara perhitungannya dan lain-lain. Seperti itu. Dan setelah itu pun ya ada juga yang potensi rugi, tapi tidak separah proyek yang luar kota ini. Itu kalau dibilang, karena waktu itu ya Rim Indonesia baru dibilang baru berdiri, belum 1 tahun insya Allah waktu itu. Modal kas kita juga masih terbatas, langsung kena pukulan rugi puluhan juta. Itu bagi saya sudah ini luar biasa nih gitu loh. Bagi saya yang mungkin sebelumnya belum pernah rugi, ini termasuk besar. Tapi mungkin di luar sana banyak yang orang-orang sampai miliaran dan lain-lain. Saya belum kebayang kalau sampai miliaran itu gimana gitu loh. Yang puluhan juta aja saya udah agak stres lah ya. Gimana kalau yang miliaran seperti Kang Dewa Eka sampai 7,7 M itu itu ya kalau mungkin bukan karena Allah yang dikuatkan, itu mungkin sudah bisa dibilang saya lebih mengakhiri hidup aja, bisa seperti itu. Properti syariah itu mulai ada sejak kurang lebih 2014-2015 di Jember ya, di Jember. Waktu itu sudah ada properti perumahan yang mengusung konsep properti syariah pertama. Lambat laun dari situ, alhamdulillah di Jember juga komunitasnya juga kuat untuk mengedukasi masyarakat bahwasanya bisnis itu bukan hanya untung rugi, tapi surga dan neraka gitu loh. Ini edukasinya kita waktu itu berjalan 2 Mas. Untuk konsumen ya, untuk klien, dan juga untuk pengusahanya sendiri, pelakunya sendiri. Gitu loh. Ya dibantu oleh komunitas, salah satunya MTR itu, dan juga komunitas-komunitas yang lain, ada PPMI, terus juga pengusaha anti riba. Itu banyak sih komunitas-komunitas yang mengedukasi masyarakat juga. Itu kita mulai terbantu. Properti syariah ya, kita kembali lagi ke properti syariah. Kalau kita dibilang mulus sih enggak, karena di situ pasti ada gesekan dengan masyarakat, terutama dengan pelaku bisnisnya di konvensional. Ya itu adalah ya bank lagi gitu ya, bank dengan koperasi, mungkin dengan simpatisannya. Itu pasti kita waktu itu ada sering banget lah diserang. Artinya bukan diserang fisik, bukan ya, dalam artian ya kita debat, artinya sharing ya, bukan debat. Bahasa tepatnya mungkin lebih ke sharing wawasan, sharing pengalaman. Kenapa kok ada riba di properti syariah? Jebakan ribanya kok besar banget di properti syariah? Ya yang saya gambarkan tadi adalah contohnya KPR aja. KPR itu kan kita pinjam uang ke bank, terus kita nyicil, kan gitu. Kalau pinjamnya 150 udah kita nyicil rumahnya dan lain-lain, ternyata sampai 250 juta, 200 juta atau berapapun. Artinya ada kelebihan di situ. Kalau gesekannya udah luar biasa lah Mas, dari keluarga ya, yang ketika saya sebut riba, bahkan saya kalau pakai kaosnya masyarakat tanpa riba itu, wah ada gimana ya, ada respon-respon tertentu lah yang itu tidak biasanya seperti itu. Karena kamu kok sok suci, kamu kok sok bener, nggak mau begini, nggak mau begitu, pakai utang bank, padahal ya selama sama-sama ridho nggak apa-apa. Itu ya gesekan-gesekan seperti itulah. Jadi dari keluarga, saudara, bahkan saya pernah waktu itu, saya waktu masih awal-awalnya hijrah,
saya ketemu dengan salah satu guru SMA saya. Beliau juga mengajarnya waktu itu masih bukan pelajaran umum ya, bukan IPA, bukan fisika dan lain, bukan, tapi ilmu keagamaan. Dan qadarullah dia masih pakai KPR Bank. Ya waktu itu saya mencoba kenapa Pak kok pakai KPR? Saya coba ininya menasehati waktu itu, ingin ada loh Pak sekarang yang properti itu yang nggak pakai bank seperti itu. Ya itu akhirnya menjadi ini ya seperti penolakan lah ya, defend dari dia sendiri bahwasanya mencari pembenaran bahwa KPR itu boleh dengan ya asalkan ridho sama ridho begitu, asalkan tidak ada yang diberatkan. Ini kan akadnya tolong menolong dan lain-lain segala macamnya begitu. Tapi kan riba tidak melihat itu gitu loh. Kalau untuk project yang berapa jumlah project yang sudah ditangani oleh RIM? Kalau yang terdata itu kurang lebih sekitar hampir 70 project. Itu yang terdata. Yang tidak terdata ada juga sebenarnya, tapi itu saya tidak terdata karena nilainya mungkin kecil ya. Kecil-kecil mungkin di tahap ratus ribuan. Jadi kita RIM Indonesia pun bukan mengerjakan project yang bigger, yang besar-besar gitu, enggak. Bahkan genteng bocor Mas, kita terima. Genteng bocor Mas, talang saya kok bocor Mas, kita terima. Bahkan nilainya 200 ribu, 300 ribu, 100 ribu bahkan kita terima, kita kerjakan. Situ. Nah kalau dengan yang begitu-begitu, yang nilainya kecil-kecil itu udah, wah berapa ya, bisa dibilang mungkin udah ratusan ya mungkin ya, di atas 100 lah. Kalau ratusan yang jelas di atas 100 sih. Kalau yang dengan kecil-kecil yang begitu loh ya, misalkan keramiknya pecah nih Mas saya Mas, satu ya udah ganti keramik misalkan, sebiji bisa diganti kita sebiji segitu. Karena bagi kita sih rezeki itu bukan hanya yang besar-besar gitu. Bahkan yang kecil-kecil pun itu menjadi rezeki kita, karena kan itu sinyal dari Allah sebenarnya. Mungkin project itu kecil, tapi kan kita nggak tahu efek selanjutnya seperti apa. Bisa orangnya repeat order kah? Ya kan? Dan itu terbukti ada yang begitu, repeat order. Bahkan repeat ordernya nilainya ya lumayan di atas 300 juta gitu kan. Padahal dulu berawalnya dari yang kecil-kecil begini. Bisa dia cerita ke saudaranya kah? Kan bisa aja Mas. Itu menjadi wasilah atau jalan bagi kita untuk membuka rezeki-rezeki yang lain kayak gitu. Ya alhamdulillah kalau dari profit pernah menangani project itu sampai di atas 1M. Bahkan itu hampir menyentuh 2M pernah. Dan ya saya tidak perlu sebutkan profitnya ya. Alhamdulillah itu menjadi pencapaian terbesarnya RIM kalau dari segi profit. Tapi kalau dari segi perkembangan bisnis, ya alhamdulillah di tahun ke-4 ini RIM Indonesia sudah mulai banyak berkembang. Artinya ada fasilitas-fasilitas yang dulunya belum kita garap, sekarang sudah bisa kita garap. Ya salah satunya adalah pengawasan, perencanaan, interior seperti itu. Kalau dulu kita hanya fokus di pembangunan sipilnya aja. Blueprint ya, kita ngomongin blueprintnya RIM Indonesia di tahun 2027. RIM Indonesia sudah mencadangkan kita minimal ada 10 cabang yang itu menjadi core cabang kita ya. Core cabang ada 10 cabang di kota besar ya. Kotanya sudah kita cadangkan juga. Yang kedua ya kita mungkin sudah punya sistem yang baku. Entah nanti bayangan saya sih sudah mengarah ke Android sampai. Jadi orang kalau bangun rumah itu udah nggak perlu capek-capek manual ini segala macam, nanti semuanya bisa diselesaikan dalam satu aplikasi itu gitu ya, mulai dari tahap konsultasinya, mungkin estimasi awalnya gitu. Nah kalau untuk detail nanti pasti ada tim yang in charge gitu kan, karena itu memang ini yang krusial
tahap negosiasi sampai mungkin nanti report kita ke klien itu sudah ada di situ semua gitu. Bahkan di ranah digital ya. Yang selanjutnya kita juga sudah jalan bisnis properti yang di divisi yang lain, terutama di agensi dan juga di aset manajemen. Ini kita kepikiran untuk adanya aset manajemen nantinya gitu. Bisnis aset manajemen. Kalau mau bisnis di properti, saran saya mulailah dari yang terkecil. Saya paham masalah teman-teman sekarang itu pasti modal. Apapun bisnis pasti rata-rata usaha nggak punya modalnya besar pasti itu. Di properti itu bisa loh tanpa modal. Bahkan teman-teman jadi karyawan pun dulu bisa. Jadi karyawan aja gitu ya. Yang saya sarankan adalah di agen memang, di penjualan. Karena di penjualan itu nanti teman-teman bisa berkembang di situ. Asalkan teman-teman mau berkembang gitu ya. Kalau teman-teman sendiri sudah mencukupkan diri hanya di situ, ya sudah, makom atau pencapaian teman-teman hanya di situ gitu. Bukan menjadi bisnis properti kan gitu. Kalau untuk di bisnis properti, satu mulailah dari yang terbesar, yang paling kecil, minim modal, hasilnya lumayan, minim resiko. Yang ketiga adalah sabar. Sabar membangun bisnis. Bisnis properti bukan bisnis yang dibangun dalam satu malam. Kita bukan Roro Jonggrang gitu ya, yang bangun candi dalam satu malam, bukan. Bisnis itu butuh proses. Ya, prosesnya ini harus dinikmati, harus disiasati. Teman-teman harus semangat, harus pantang menyerah, ya. Persiapkan untuk strategi juga, belajar untuk strategi bisnis juga, sehingga ketika teman-teman sudah ada di level pengembangan bisnis, ini strateginya jalan gitu, bukan masih di develop. Dan ini juga, ini quotes yang tertanam di saya ya, kesuksesan itu adalah bertemunya kesempatan dan kesiapan. Kesempatan dan kesiapan itu baru disebut sukses. Nah, teman-teman di agen properti itu saya sebut adalah tahap persiapan. Menimba ilmu di situ, belajar ilmu properti di situ sampai semuanya matang keilmuannya. Ketika ada teman-teman tawaran atau kesempatan dari bisnis yang lain ya, entah itu di bisnis properti divisi yang lain atau bisnis yang lain, teman-teman tidak kelabakan gitu loh. Makanya kalau dua komponen ini diklopkan, maka itu yang disebut dengan sukses. Terima kasih, saya Robi Yahya, owner RIM Indonesia. Semoga cerita saya bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Saya doakan teman-teman semua yang memulai bisnis hari ini bisa sukses di kemudian hari. Nikmati prosesnya, harus sabar, harus pantang menyerah, fokus pada goals teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan like channel Platpay Media untuk cerita inspirasi pengusaha lainnya.